Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 10 IPA A, kelas 10 IPA B, kelas 10 IPA C, dan juga kelas 10 bahasa yang tentunya cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Kak Riza berharap semoga kalian selalu mengawali hari-hari kalian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengakhiri hari-hari kalian dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Oh iya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam kabar yang baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Hayo, siapa di antara kalian yang dengerin suara Kak Riza ini sambil di atas kasur? Masih rebahan, masih juga belum sarapan, dan juga masih belum mandi. Ayo dong bangun. Jadilah pemuda yang siap menghadapi hari-harinya dari awal sampai akhir. Karena kenapa? Karena satu detik yang kalian lewatkan itu kalian itu tidak bisa mengulanginya lagi, teman-teman. Jadi Kak Riza berharap adik-adik di sini bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung saja ya. Kak Riza akan meminta izin terlebih dahulu kepada adik-adik untuk sharing-sharing ilmu dan juga diskusi dengan kalian menggunakan pesan suara. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, Kak Riza tidak bisa memandang bola mata kalian, tapi Kak Riza berharap kita itu bisa terhubung melalui suara ini. Walaupun Kak Riza tahu suara Kak Riza itu memang mirip sekali dengan Lisa Blackpink tentunya, karena memang Kak Riza ini adalah kembaran dari Lisa Blackpink. Mungkin kalian semua sudah tahu ya. Oke, langsung saja ya adik-adik. Untuk 2 pertemuan minggu kemarin, Kak Ria sudah membahas tentang materi teks anekdot. Ini sekedar Kak Riza mengingatkan untuk adik-adik yang belum mengumpulkan tugas teks anekdot. Hayo, siapa? Kak Riza tahu loh siapa nama-nama orangnya. Kak Riza akan tetap tunggu sampai kalian itu mengumpulkan. Mumpung Kak Riza masih di sini bersama kalian, kumpulkanlah tugas supaya Kak Riza itu tahu apa isi pikiran kalian dan juga gimana sih tulisan kalian kayak gitu ya. Untuk pertemuan kali ini, Kak Riza akan membahas materi tentang cerita rakyat hikayat. Kali ini Kak Riza akan memaparkan beberapa poin-poin penting seperti pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian unsur, dan yang terakhir adalah nilai-nilai. Nilai-nilai itu masuknya juga ke unsur ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, Kak Riza langsung saja ke pengertian dari cerita rakyat hikayat. Apa sih Kak cerita rakyat hikayat itu? Kok kita baru dengar? Apa kalian udah pernah dengar? Jadi adik-adik, cerita rakyat merupakan sebuah cerita yang berkembang di kalangan masyarakat. Cerita ini juga dikembangkan dari mulut ke mulut dan identitas pengarangnya itu tidak dikenal dan tidak diketahui. Maksudnya gimana Kak? Jadi maksudnya seperti ini. Jadi cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang luas di kalangan masyarakat adik-adik, akan tetapi kita itu tidak tahu siapa pengarang dari cerita yang berkembang tersebut. Kemudian yang kedua, cerita hikayat. Apa sih Kak hikayat itu? Hikayat merupakan sebuah karya sastra lama yang mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan dari seseorang. Hikayat biasanya dibacakan sebagai sarana untuk hiburan dan juga pelipur lara. Jadi cerita yang mengisahkan tentang kepahlawanan, kekuatan, dan juga pertarungan itu biasanya merupakan salah satu dari jenis cerita hikayat. Kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua adalah ciri-ciri dari cerita rakyat hikayat. Ada 4 ciri-ciri yang sering kita jumpai dalam cerita rakyat hikayat ya adik-adik. Yang pertama adalah anonim. Diingat ya, anonim.
Anonim memiliki makna bahwa cerita tersebut tidak diketahui identitas pengarangnya, tidak dikenal, dan kita itu tidak tahu pasti siapa sumber dari cerita yang berkembang biak tersebut. Contoh sederhana, kalau cerita novel, kalian bisa tahu siapa pengarangnya, seperti novelnya Boy Chandra. Oh, ini pengarangnya Boy Chandra. Beda halnya kalau cerita rakyat. Kalau cerita rakyat, kita itu tidak tahu siapa sih yang membuat cerita tersebut. Itu yang dimaksud dengan anonim. Karena cerita rakyat itu anonim, maka muncul ciri-ciri cerita rakyat yang kedua, yaitu milik bersama. Jadi, cerita rakyat hikayat itu milik masyarakat. Karena kita tidak tahu siapa pengarangnya, maka biasanya cerita itu dimiliki oleh setiap daerah. Daerah A mempunyai cerita rakyat A, daerah B memiliki cerita rakyat B. Seperti itu yang dimaksud dari ciri yang kedua, yaitu milik bersama. Kemudian adik-adik, ciri yang ketiga adalah istana sentris. Apa sih Kak istana sentris? Kok aneh gitu? Ya memang agak sedikit aneh. Jadi adik-adik, istana sentris itu merupakan sebuah cerita yang menceritakan tentang istana. Jadi cerita itu berlatarkan kerajaan. Biasanya cerita istana sentris itu pasti ada rajanya, ada ratunya, ada panglimanya. Intinya cerita yang menceritakan tentang sebuah kerajaan. Itu yang disebut sebagai istana sentris. Kemudian ciri teks, ciri cerita rakyat hikayat yang terakhir adalah magis. Kok magis Kak? Ya betul sekali. Magis memiliki arti keajaiban adik-adik. Jadi kesimpulannya, cerita rakyat hikayat ini terkadang tidak bisa kita logika, karena itu menceritakan tentang kekuatan, sihir, magis. Jadi kenapa bisa sihir dan magis? Karena tujuan dari sebuah cerita rakyat hikayat itu untuk sarana pelipur lara atau menghibur. Kita ambil poinnya ya. Ciri-ciri cerita rakyat hikayat ada 4. Pertama anonim, kedua milik masyarakat, ketiga istana sentris, dan yang terakhir adalah magis. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, unsur hikayat. Kak, apa sih unsur hikayat itu? Jadi unsur dari hikayat itu ada 2, adik-adik. Yang pertama itu unsur intrinsik, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Seperti yang adik-adik ketahui, unsur intrinsik selalu sama, selalu dimulai dari tema, latar, tokoh, amanat, dan sudut pandang. Jadi setiap cerita hikayat itu pasti mempunyai tema, mempunyai latar, mempunyai tokoh, mempunyai amanat, dan apa sudut pandangnya itu jelas dalam cerita hikayat tersebut. Kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apa sih Kak unsur ekstrinsik itu? Jadi adik-adik, perbedaan dari unsur intrinsik dan ekstrinsik adalah kalau unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam teks atau cerita tersebut yang melekat, seperti tema, tokoh, penokohan, itu masuknya di intrinsik. Kalau yang ekstrinsik adalah di luar dari cerita tersebut, seperti nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Jadi, intinya setelah kita mendengarkan cerita rakyat hikayat tersebut, nilai apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Karena tentunya setiap cerita hikayat itu pasti memiliki nilai moral, ataupun nilai agama, ataupun nilai sosial, ataupun nilai budaya. Kemudian yang terakhir adalah
eh, contoh dari cerita rakyat hikayat. Seperti yang Kak Riza share di Google Classroom, Kak Riza sudah menge-share satu PDF yaitu berisikan tentang materi. Nah, di situ Kak Riza berikan contoh dari cerita hikayat. Kenapa enggak Kak Riza bacakan? Takutnya nanti kalian malah tidur, serasa Kak Riza dongengi. Karena cerita rakyat hikayat itu sebetulnya rata-rata itu agak panjang adik-adik. Jadi adik-adik bisa membaca contoh cerita hikayat yang Kak Riza share di laman aplikasi Google Classroom di kelas kalian masing-masing ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas tentang pengertian, unsur dan juga nilai-nilai dari cerita hikayat. Sampai sini apakah adik-adik sudah sedikit paham? Jikalau adik-adik belum paham, silahkan adik-adik bisa seperti biasa menuliskan pertanyaan di grup WhatsApp. Nanti kita diskusi. Kak Riza itu suka banget sama peserta didik yang aktif bertanya, aktif memancing teman-temannya untuk memulai diskusi. Karena kenapa adik-adik? Diskusi itu sangat penting untuk modal kalian ke depan. Ini kalian baru kelas 1 SMA, nanti kelas 2 SMA kalian harus belajar lagi diskusi. Kalau sampai kalian kuliah, kalian pasti akan lihai dalam diskusi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Kak Riza sampaikan, karena Kak Riza sudah menyampaikan beberapa poin mengenai cerita rakyat hikayat. Oleh karena itu cukup sekian suara Kak Riza yang begitu panjang dan begitu mengantukkan mungkin ya adik-adik. Jadi kita buat pelajaran bahasa Indonesia ini santai, akan tetapi kita bisa mengambil ilmu dari apa yang Kak Riza sampaikan. Jadi yang baik diambil dan yang tidak baik bisa kalian buang dan kalian singkirkan. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Kak Riza belajar sama kalian, kalian juga belajar sama Kak Riza. Jadi adil, kayak gitu ya. Untuk pertemuan kali ini Kak Riza tidak akan memberikan kalian tugas. Akan tetapi Kak Riza punya pesan untuk kalian untuk sering-sering, waduh ada suara motor. Oke, sudah. Oke, lanjut ya. Untuk sering-sering membuka aplikasi Kuiper dari Bapak Krisna, karena di situ Bapak Krisna juga menyampaikan beberapa materi tentang teks anekdot dan juga teks cerita rakyat. Seperti itu, tetap semangat adik-adik. Jangan sampai putus asa dan selalu tebarkan nilai-nilai vibe yang positif. Terima kasih. Kak Riza minta maaf apabila terdapat tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.